Hey yo, what's up guys? Bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat-sehat selalu ya. Kali ini saya ingin mengucapkan terima kasih banyak karena berkat kalian, channel ini berhasil menembus 1000 subscriber. Saya senang banget bisa ngebaca komentar kalian dan maaf nggak bisa ngebalas satu-satu. Semoga berkat saran kalian, saya bisa membuat konten yang lebih baik lagi. Oke, untuk merayakannya, kali ini saya akan membuat alur cerita film yang bertema hacker yang berjudul Who Am I? Tahun 2014. Yang menceritakan tentang sekelompok hacker asal Jerman yang saling beradu mekanik. Film ini menampilkan aksi-aksi peretasan yang sangat keren dan ceritanya sangat bagus. Dan langsung saja tidak perlu berlama-lama lagi, let's go. Putar dulu intronya. Di awal film diperlihatkan seorang pria yang terlihat babak belur dan sangat panik karena sedang diburu oleh seseorang. Ketika ia masuk ke hotel tempat persembunyiannya, dia sudah melihat 3 temannya ditembak mati. Dan inilah film Who Am I? Wer bin ich? Ich bin Benjamin. Und das ist meine Geschichte. Singkat cerita, pria tersebut berada di ruangan interogasi milik Europol, Badan Khusus Kriminalitas Eropa. Pria itu diinterogasi oleh penyelidik senior yang bernama Hane. Pria tersebut bernama Benjamin Engel. Dia adalah hacker yang menggunakan identitas sebagai Who Am I, yang mengetahui tentang kelompok hacker bernama Friend dan juga Cyber Rusia. Sebelum menceritakannya dari awal, Benjamin menunjukkan sedikit trik sulap sebagai perumpamaan, bahwa meretas sama saja dengan sulap. Benjamin memulai cerita dari masa kecilnya. Waktu kecil, dia ingin menjadi seorang superhero, tapi kenyataannya, dia selalu tidak terlihat. Maksudnya, orang-orang di sekelilingnya itu kayak tidak menganggap keberadaan Benjamin. Lalu, setiap superhero memiliki kenangan yang buruk terhadap orang tua mereka. Benjamin pun merasa sudah memenuhi syarat untuk menjadi superhero, karena ayah Benjamin meninggalkan dirinya ke Prancis ketika dia masih kecil. Sedangkan ibunya meninggal karena bunuh diri, dan kini dia tinggal bersama dengan neneknya Benjamin. Nenek Benjamin masih sangat merindukan ayahnya, atau buyutnya Benjamin yang meninggal di Perang Dunia Kedua. Bahkan neneknya masih menyimpan 3 selongsong peluru bekas Perang Dunia Kedua di dalam kotak. Kemudian Benjamin menceritakan bahwa ia mulai meretas sebuah sistem keamanan pada usia 14 tahun. Benjamin sudah tergila-gila dengan pemrograman dan menghabiskan waktunya di depan komputer. Disinilah untuk pertama kalinya Benjamin merasa bisa menguasai sesuatu di dunia nyata. Benjamin menceritakan bahwa di dunia nyata dia bukanlah siapa-siapa, tetapi di dunia maya dia adalah hacker yang paling ditakuti di dunia. Bukan bandar kucing peduli ya. Benjamin bisa masuk ke dalam sebuah forum yang bernama Darknet, yaitu tempat berkumpulnya para hacker. Hanya ada seseorang yang dianggap sebagai pahlawan di dalam forum itu. Seseorang itu adalah Mr. X, tidak pakai N. Dia adalah hacker panutan bagi hacker-hacker lain. Pertama, Mr. X mempunyai 3 aturan. Yang pertama, tidak ada sistem yang aman. Yang kedua, incarlah sesuatu yang mustahil. Dan yang ketiga, bersenang-senanglah di dunia maya dan di dunia nyata. Benjamin mulai menjelaskan kenapa dia menyerahkan dirinya ke Europol. Semua berawal ketika Benjamin yang sedang bekerja sebagai pengantar pizza mengantarkan pesanannya ke segerombolan anak kuliahan Fakultas Hukum. Dia di sana bertemu dengan Mary. Mary ini adalah teman sekolahnya Benjamin dulu dan wanita yang dia sukai. Ketika Benjamin bertemu Mary, Mary mengatakan kepada Benjamin bahwa dia akan memberikan $100 kepadanya kalau bisa membawakan bocoran soal ujian untuk Fakultas Hukum. Kemudian Benjamin pun pulang ke rumahnya, berpikir dan menghayal, seandainya dia dapat membantu Mary, maka dia akan bisa berpacaran, menikah, dan bahkan memiliki anak bersama Mary. Kemudian Benjamin pun memulai aksinya.
Dia pergi ke sebuah server di kampus dan mengambil bocoran soal dari server tersebut. Tapi aksinya tidak berjalan dengan mulus. Dia ketahuan oleh seorang security yang sedang berjaga di sana. Karena Benjamin tidak memiliki catatan kriminal sebelumnya, Benjamin pun dijatuhi hukuman sebanyak 50 jam melakukan pelayanan masyarakat, termasuk membersihkan kota yang selama ini tidak menganggapnya. Dari sinilah Benjamin bertemu dengan pria berandalan yang bernama Max, yang akan merubah hidupnya. Max bertanya kepada Benjamin mengapa dia bisa dijatuhi hukuman. Dan Benjamin mengatakan bahwa dia ketahuan meretas server yang ada di kampus. Nah, karena Max sangat tertarik dengan kemampuan Benjamin, Max pun mengundang Benjamin ke sebuah pesta tepat di malam hari. Terlihat di pesta itu ada Mary yang lagi dideketin sama temennya, yaitu Oscar. Lalu Max mengajak Benjamin ke kamar atas dan memperkenalkan kedua temannya, yaitu Stephen dan Paul. Nah, si Stephen ini sangat ahli dalam hal software, sedangkan Paul sangat mahir dalam hal hardware. Nah, Benjamin pun harus membuktikan kemampuannya kepada mereka bertiga. Dengan bermodalkan laptop yang berada di atas meja, Benjamin mulai meretas aliran listrik yang ada di komplek itu. Tidak lama kemudian, polisi pun datang. Ternyata rumah yang dijadikan pesta bukanlah rumah milik Max, melainkan milik orang lain. Ketika hendak kabur, Benjamin bertemu dengan Mary di pesta tersebut. Mary pun ikut kabur dengan Benjamin. Mereka berlima pun kabur keluar rumah dan dikejar oleh polisi. Mereka semua lari berpencar. Kemudian Mary pun ingat dengan Benjamin. Kemudian Benjamin yang telah sampai di rumah mendapati neneknya tidak ada di sana. Dia mencari sepanjang jalan dan menemukan neneknya sedang berjalan di tengah jalan. Karena takut dengan kondisi neneknya, di pagi hari, Benjamin membawa neneknya pergi ke rumah sakit. Dokter pun mengatakan riwayat penyakit Alzheimer neneknya semakin parah dan dia harus dirawat di rumah sakit. Ketika perjalanan pulang di dalam kereta, Benjamin bertemu dengan Max. Benjamin tahu jika bergaul dengan Max adalah sebuah kesalahan. Tapi entah kenapa, Benjamin suka dengan asupan adrenalin. Mereka berdua ternyata sama-sama mengidolakan Mr. X. Max bilang bukan hanya sistem yang bisa diretas atau dimanipulasi, tetapi manusia juga bisa diretas atau dengan kata lain, rekayasa sosial. Max menunjukkan maksud dari rekayasa sosial. Dia mengambil box donat dari tempat sampah, dan dengan percaya dirinya datang ke toko donat tersebut. Max protes karena dia nggak dapat 2 donat coklat sesuai pesanannya. Awalnya si mas-mas penjual donat ragu, tapi biar lebih meyakinkan, Max bilang bahwa si teteh Irang itu yang melayaninya tadi. Atau Max akan melakukan komplain ke manajermu saja, karena si masnya nggak mau ambil ribet, akhirnya dikasihlah 2 donat coklat gratis. Kemudian Max pun mengajak Benjamin pergi ke sebuah parkiran. Di sana ada Stephen dan Paul yang menunggu mereka. Kemudian mereka mencuri salah satu mobil yang akan digunakan untuk menuju gedung pertemuan. Max menyuruh Benjamin untuk meretas komputer yang akan digunakan untuk presentasi di sebuah gedung pertemuan. Benjamin dan Stephen pun masuk dengan menggunakan identitas palsu yang sangat mirip. Ternyata Benjamin diminta meretas laptop presentasi. Di atas panggung, sebelum acara dimulai, Benjamin terlihat ragu-ragu. Tapi Benjamin teringat poin kedua dari Mr. X, yaitu incarlah sesuatu yang mustahil. Banyak orang menghadiri acara itu, dan Stephen menyiapkan kamera rekaman dari tribun di atas. Dengan kesang tiisnya, Benjamin terus menguatkan dirinya bahwa dia tidak terlihat seperti juri. Benjamin memasukkan kabel ke laptop dan langsung mengganti sambungan ke wifi yang mereka siapkan. Ternyata berhasil dong. Kemudian di dalam mobil, Paul berhasil meretas video presentasi diganti dengan video penghinaan terhadap salah satu tokoh dari Jerman. I can do it.
Sampai akhirnya orang-orang di sana sadar ini ulah Benjamin dan kawan-kawan. Langsunglah diserang mobilnya. Untung mereka masih bisa kabur. Dan mereka mengembalikan mobil yang telah mereka curi dengan kondisi yang sangat bagus. Dan itu adalah aksi pertama Benjamin dan kawan-kawan barunya. Kembali ke ruang interogasi Europol. Agen penyelidik senior yang bernama Hane gak percaya begitu aja cerita Benjamin. Benjamin pun menyebutkan semua hal tentang Hane, mulai dari biodata lengkap, nomor jaminan sosial, di mana rekening banknya dibuat, akun TikToknya, nomor WA-nya, nomor micetnya, bahkan masa lalunya yang kelam. Mulai percayalah akhirnya si Hane kalau Benjamin beneran hacker. Lanjut kita ke flashback lagi. Karena neneknya Benjamin dirawat di rumah sakit, rumah neneknya jadi markas baru mereka. Mereka sangat senang karena video peretasan sebelumnya sudah ditonton 1 juta kali. Max punya ide untuk selalu memakai topeng badut sebagai ciri khas mereka sendiri. Karena topeng itulah Benjamin menyarankan memberi nama grup hacker mereka dengan nama Clay, yaitu singkatan dari Clown Laughing at You, yang artinya badut menertawakanmu. Clay. Auf Clay. Kemudian Clay melakukan aksinya, mulai dari peretasan kecil di bursa keuangan Jerman, dan dijadikan kayak gini. Und so setzt der DAX. Kemudian mereka meretas sebuah lampu di sebuah perusahaan farmasi, dengan menuliskan kata "kami membunuh hewan". Peretasan terus mereka lakukan sambil mengkonsumsi uyah haram berjenis Ritalin. Lalu diupload di channel YouTube mereka agar mendapatkan viewer dan subscriber yang banyak. Subscribernya pun sangat menyukainya dan menunggu konten-konten dari Clay yang sangat gila. Kemudian di supermarket, tanpa sengaja mereka bertemu dengan Mary. Max pun berusaha membantu biar Benjamin ngobrol sama Mary. Tetapi Benjamin terlalu kaku. Karena Benjamin terlalu lama nolep, Max melihatnya dengan kecewa. Karena Max buaya darat, Max memberikan contoh ngobrol sama cewek yang benar. Beberapa hari kemudian, Max sangat ingin Clay diakui oleh Mr. X, idola mereka. Tapi masih belum ada kabar. Bahkan Mr. X nggak tahu siapa itu Clay. Kemudian ada sebuah kelompok hacker lain yang berbahaya dan sudah malang melintang di dunia hacker internasional beberapa tahun terakhir. Mereka bernama Friend, E-nya diganti dengan angka 3. Friend adalah bagian dari cyber Rusia yang beranggotakan 4 orang. 3 sudah diketahui namanya, yaitu Sekdet, Taubot, Krypton, tapi yang satu lagi masih belum diketahui. Data-data penting yang berhasil dicuri oleh Friend akan dijual ke Darknet. Dan bisnis itu dikendalikan oleh cyber Rusia selama 3 tahun terakhir. Hane berusaha melacak Friend, tapi masih sangat sulit ditemukan. Dia memiliki rekan kerja bernama Martin, yang juga mantan suaminya. Nah, saat ini, Europol masih belum tahu tentang Clay. Lanjut, Benjamin bilang Max yang masih kecewa karena diabaikan Mr. X, Clay meretas saluran radio agar menang undian sebuah mobil Porsche. Kemudian Stepan memutus semua jaringan telepon ke radio itu dan hanya telepon mereka yang bisa nyambung. Dan boom, dapatlah mobil Porsche gratis. Mereka berempat pun akhirnya bersenang-senang dengan mobil baru itu dan mengajak teteh-teteh yang butuh uang jajan lebih untuk berpesta bersama Max. Sungguh pesta yang sangat menyenangkan. Kemudian Benjamin pergi untuk menemui Mary. Mary yang berada di sebuah pesta pergi keluar menemui Benjamin di dalam mobil. Setelah terjadi sedikit percakapan, tiba-tiba Benjamin berusaha untuk mencium bibirnya Mary. Namun hal tersebut tampaknya tidak disukai oleh Mary. Dan Mary pun pergi dan kembali ke gedung. Benjamin jadi kesal sendiri dengan kebodohannya barusan karena tidak bisa mengontrol hawa nafsu yang menggebu-gebu. Ternyata Oscar melihat kejadian itu dan langsung memukul Benjamin. Keesokan paginya,
mereka pun mendapatkan sebuah surat dari Mr. X yang berisi sebuah dokumen cybercrime Europol. Clay dianggap hanyalah sekelompok hacker yang tidak membahayakan dan bukan pemain yang besar. Mr. X mengirimkan itu untuk menegaskan di forum kalau Clay tidak lebih dari bayi yang cengeng. Ein Haufen Babys. Max yang semakin gak terima ingin mereka melakukan aksi yang lebih besar, dan Benjamin punya ide untuk menyerang BND, Badan Intelijen Jerman. Meskipun BND dijaga sangat ketat, tapi Benjamin sangat yakin bahwa yang namanya sistem pasti ada celah kekurangannya. Aksi mereka yang mustahil pun dimulai. Pertama, mereka ngikutin truk sampah dari BND dan masuk ke tempat pembuangan surat-surat. Mereka mencari kertas apapun yang ada interaksi dua orang. Dapatlah akhirnya kartu ucapan ulang tahun ke karyawan BND yang bernama Gerdy. Kemudian mereka mengirimkan email atas nama temannya Gerdy. Dia dipancing menggunakan link phishing. Kemudian pegawai BND mengklik link tersebut sehingga mereka bisa mendapatkan akses ke BND. Lalu mereka masuk ke dalam sistem mereka. Dan beruntungnya, orang yang bernama Gerdy ini mengatur pendistribusian kartu akses di BND. Dengan mudahnya dia ditipu dan mengirimkan kartu akses tersebut ke mereka. Sebelumnya sudah banyak hacker yang mencoba meretas sistem BND, tapi nggak ada yang berhasil karena pertahanan sistemnya yang sangat kokoh. Hanya Clay lah satu-satunya yang nekat masuk ke BND. Jika ketahuan, orang yang meretas informasi rahasia dari BND akan menjadi buronan negara dan pastinya auto meninggal. Lanjut, mereka memakai topeng badut mereka masuk ke BND. Saat tengah malam, Stephen bagian menghapus rekaman CCTV, Paul bagian pemadaman listrik, Max yang memberikan kode akses ke ruang server utama, sedangkan Benjamin pengeksekusi terakhirnya untuk meretas sistem di ruangan server tersebut. Sudah beres, tujuan awal mereka ke BND hanya untuk iseng saja agar Clay dapat diakui oleh Mr. X karena berhasil meretas sistem BND. Tidak berencana untuk mencuri sebuah informasi rahasia, tapi Benjamin malah balik lagi ke server tersebut dan malah membobol informasi tentang data karyawan rahasia BND. Mereka pun berhasil kabur dari kantor BND dengan selamat. Keberhasilan itu langsung dirayakan dengan berpesta. Mereka yakin sudah berada di atas karena hanya mereka satu-satunya yang berhasil bobol sistemnya BND yang sangat ketat. Ternyata Clay meretas semua printer di kantor BND, mengeprint kertas dengan gambar badut yang bertuliskan Clay ada di sini. Tidak ada sistem yang aman. Di pesta itu Benjamin bertemu dengan Mary. Oscar yang melihat keberingasan Benjamin dan kawan-kawan langsung takut dan mundur. Sampai akhirnya Benjamin melihat Mary dan Max yang berciuman. Benjamin pun terselingkuhi oleh temannya sendiri. Sakit tapi tak berdarah. Benjamin pun benar-benar marah dan gak habis pikir dengan kelakuan Max. Benjamin pun gak mau membukakan pintu rumahnya. Max bilang, tanpa kami, Benjamin bukanlah siapa-siapa. Benjamin gak terima dong. Benjamin pun marah dan dengan akal pendeknya, ia mengirimkan data karyawan rahasia BND ke Mr. X. Dari sinilah awal mula malapetaka itu terjadi. Dari awalnya ngeretas untuk iseng, sekarang malah menjadi kriminalitas tingkat tinggi. Karena pembobolan server dan pencurian data rahasia dengan keamanan tingkat tinggi sudah didengar oleh Hane. Meskipun itu kejahatan besar, tapi ahli sistem di sana tahu jika yang melakukannya adalah orang yang sangat-sangat jenius. Karena sistem canggih mereka bisa diretas hanya dalam waktu 2 menit 23 detik saja. GG Gaming gak tuh si Benjamin. Saat Benjamin tertidur, ia terbangun dan melihat teman-temannya sudah masuk ke dalam rumah. Dan baku hantam pun terjadi antara Benjamin dan Max. Tak lama kemudian, sebuah berita menyiarkan kematian hacker yang bernama Krypton, anggota dari kelompok hacker Friend. Jadi gini, sebenarnya Krypton adalah orang baik. Ia adalah hacker yang dibiayai oleh dinas rahasia Jerman untuk menyusup ke dalam Friend
untuk mengumpulkan informasi-informasi tentang para hacker. Ternyata data rahasia yang dikirim Benjamin sebelumnya adalah daftar nama karyawan rahasia BND dan ada nama Krypton di dalamnya. Gimana? Jelas kan? Nah, dibunuhlah Krypton sama anggota Friend dan Cyber Rusia karena sudah ketahuan memata-matai mereka. Sekarang Clay menjadi buronan karena sudah membobol sistem BND. Dan mereka bertiga pun bertanya kepada Benjamin, "Min, lu ngambil apaan dari ruang server? Kasusnya jadi rumit gini kan? Udah dibilang jangan mengambil apapun yang rahasia dan berbahaya." Akhirnya Benjamin pun ngaku bahwa dia mencuri data karyawan rahasia BND, lalu diberikan ke Mr. X agar mendapat pengakuan dari Mr. X dan juga pembuktian ke kalian bertiga, ucap Benjamin. Sekarang mereka paham karena Mr. X adalah anggota keempat dari Friend. Dan sudah pasti Mr. X menjual data karyawan rahasia itu ke Cyber Rusia. Alhasil Krypton pun dieksekusi karena sudah memata-matai Friend dan Cyber Rusia. Nah, masalahnya BND dan Europol kan nggak tahu kalau data itu dikirim ke Mr. X. Jadi mereka menganggap dalang yang membunuh si agen rahasia Krypton adalah Clay. Gimana? Udah jelas kan? Lanjut, kembali ke Europol. Sang penyelidik yang bernama Hane terancam dipecat dikarenakan sampai saat ini belum berhasil mengungkapkan identitas para hacker tersebut. Kembali ke Benjamin. Mereka berempat pun semakin ketakutan dan panik karena menjadi buronan negara. Kalau nggak dieksekusi, palingan dipenjara seumur hidup. Stephen yang ingin kabur karena ketakutan lalu dicegah oleh Benjamin. Karena Benjamin merasa bertanggung jawab, ia akan dijadikan sebagai umpan. Benjamin mempunyai rencana untuk mencari Mr. X dan berencana membongkar identitas Mr. X karena dialah dalang sebenarnya dan nanti akan dilaporkan ke Europol. Setelah itu, tiba-tiba Mary datang ke rumah Benjamin. Mary pun kaget melihat Benjamin yang babak belur. Mary khawatir karena Benjamin tiba-tiba hilang seperti juri kemarin malam. Benjamin bilang, "Kamu kesini karena nyariin Max ya?" "Hah, Max? Enggak, aku nyariin kamu," kata Mary. Karena Benjamin merasa was-was, takut ada tukang bakso yang lewat yang akan mengintai dimanapun, Mary pun langsung diusir dari rumahnya. Kemudian mereka menghubungi Mr. X dengan menggunakan komputer di perpustakaan umum, biar nggak ketahuan sama Europol. Benjamin memakai nama samaran Who Am I untuk menghubungi Mr. X. Dan tiba-tiba Mr. X memberikan akses saluran pribadinya. Ketika sudah masuk, mereka pun akhirnya melakukan percakapan. Mereka sudah tahu jika Mr. X adalah anggota keempat dari kelompok hacker Friend. Dan dengan alibi, Clay mau ikut gabung dengan mereka. Tapi Mr. X nggak mau nerima begitu aja. Dia ingin Clay melakukan aksi lebih gila lagi dan memberikan sebuah pekerjaan baru untuk Clay. Sementara itu, Europol mengetahui seseorang yang sedang melakukan kontak dengan Mr. X berhasil dilacak, tapi lokasi sangat susah diketahui karena menggunakan IP palsu dan 100 server berbeda yang berubah-ubah setiap 3 detik. Karena menggunakan VPN yang bertampilan kelinci yang sedang berlari. Sampai akhirnya, ketemulah lokasinya yang ada di perpustakaan umum di Berlin. Agen Europol pun langsung OTW ke tempat Benjamin berada. Ketika pekerjaan baru dari Mr. X selesai di-download, agen Europol sudah sampai di perpustakaan dan mereka semua langsung berpencar dan berhasil kabur dari agen Europol. Nichts. Wie vom Erdboden. Ja, wo warst du denn? Di sisi lain, pekerjaan dari Mr. X yaitu mengirimkan virus Trojan ke sistem Europol. Kembali ke Benjamin yang berada di ruang interogasi Europol. Ternyata tujuan Benjamin datang ke Europol yaitu untuk membongkar identitas Mr. X dan membuktikan dialah dalang pembunuhan Krypton. Dengan memberikan informasi itu, sebagai gantinya Benjamin meminta program perlindungan saksi dan dihilangkan dari daftar buronan. Dan Benjamin mengatakan bahwa sebenarnya Mr. X berniat masuk ke dalam server Europol, sehingga dia bisa memanipulasi penyelidikan dan hal yang lainnya.
mereka berencana menjebak Mr. X agar bisa masuk ke dalam komputernya. Sebelum aksi dimulai, semua jejak tentang keberadaan Clay dihancurkan. Di situ Max minta maaf ke Benjamin atas kejadian sebelumnya. Max benar-benar menyesali perbuatannya dan mengatakan jika dia sebenarnya nggak bisa melakukan apa-apa. Buat program aja nggak bisa. Dan dia sangat iri dengan kemampuan Benjamin. Sampai akhirnya mereka berdua berbaikan. Agar jejak mereka berempat benar-benar tidak terlacak, dibakar dong rumah neneknya Benjamin. Mereka pun OTW ke kantor Europol yang berada di Den Haag. Tapi kali ini sangat-sangat susah menembusnya karena keamanan sangat ketat dan kamera pengawas di mana-mana. Mereka mencoba melewati saluran pembuangan. Tiba-tiba tangannya Max gak sengaja tertusuk paku. Langsung diperbanlah tangannya si Max ini. Karena Benjamin merasa bersalah karena ulah sebelumnya yang telah memberikan data ke Mr. X, dia pun harus membereskan semuanya sendirian demi teman-temannya. Ia nekat datang sendirian di saat yang lain masih tidur di hotel. Sebelumnya Benjamin nemu kartu pengunjung orang asing yang gak sengaja terjatuh. Bermodalkan kepercayaan diri dan keyakinan seperti Max, Benjamin pun akan melakukan rekayasa sosial ke security. Benjamin mengaku dia dari tur sekolah sebelumnya dan berpura-pura menjadi pengunjung yang kehilangan dompet di kantin. Dia meminta kepada security untuk mengantarkannya ke kantin, tempat di mana dompetnya hilang. Lalu security memberikan waktu 2 menit untuk Benjamin. Kemudian Benjamin menempatkan sebuah alat buatan dari Paul di bawah meja yang bisa membuat jaringan tiruan. Jika seseorang karyawan masuk ke jaringan tiruan itu, maka Benjamin bisa mengakses komputernya dan lanjut mengakses servernya Europol. Kemudian Benjamin akan memberikan virus Trojan. Ketika Mr. X mengakses program tersebut, maka identitasnya akan ketahuan. Ketika Benjamin hendak memberikan program tersebut, ternyata Mr. X mengetahui trik Benjamin yang memasukkan Trojan ke dalam program tersebut. Mr. X mengatakan seharusnya Benjamin tidak menggunakan kode itu untuk masuk ke Darknet, yang sebenarnya kode itu adalah IP transmitternya. Karena hal itu, wajah dan lokasi Benjamin pun jadi ketahuan. Kemudian Benjamin dikejar-kejar oleh 2 orang berjas hitam. Terjadi kejar-kejaran di antara mereka sampai di jalur kereta bawah tanah. Nah, di sini Mr. X berhasil memenangkan pertandingan. Saat Benjamin kembali ke hotel, Max, Stefan, dan Paul sudah dibunuh. Benjamin pun menunjukkan 3 selongsong peluru bekas tragedi temannya tersebut kepada Hanne di ruangan interogasi. Max, Paul, Stefan, sie sind alle tot. Hati Benjamin yang sedih dan terpukul didatangi oleh Mary dan diajak mengobrol. Mary tahu Benjamin lah yang membobol server kampus saat itu buat mencuri soal ujian demi Mary. Mary pun berterima kasih atas usahanya tersebut dan mereka pun akhirnya berciuman. Benjamin yang tahu kalau Mary bosan hidupnya monoton dan ingin adanya asupan adrenalin, Benjamin pun mengajak Mary untuk pergi dengannya. Dan itulah cerita Benjamin sampai akhirnya berada di ruang interogasi Europol. Sekarang ini, Benjamin bilang jika dia ingin tidak terlihat lagi seperti Benjamin yang dulu. Benjamin akan memberikan informasi tentang Mr. X dan Friend, tapi dia ingin mendapatkan identitas baru dan program perlindungan saksi dari Europol. Jika identitas Mr. X berhasil dibongkar, maka semua permainan ini akan berakhir. Sebenarnya Martin agak janggal dengan cerita-ceritanya Benjamin. Tapi Hanne meyakinkannya bahwa Benjamin bukanlah siapa-siapa. Yang paling penting, Benjamin bisa menuntun mereka menemukan Mr. X. Lalu menemukan kelompok hacker Friend yang sudah jelas mereka sangatlah meresahkan. Akhirnya Benjamin diberi kesempatan. Dia mencoba menyerang titik terlemah Mr. X, yaitu harga dirinya. Benjamin menyamar menjadi Mr. X dan menjelek-jelekannya di Darknet. Dia ngejual identitasnya dan berkata bahwa dia bekerja untuk pemerintah, jadi mata-mata hacker dan yang bertanggung jawab atas kematian Krypton. Mr. X asli yang tahu namanya dijelek-jelekin gak terima
dan Benjamin menggunakan cara yang sama seperti Mr. X, yaitu dengan menggunakan IP transmitter. Dan ketahuanlah identitas dan lokasi Mr. X. Saat itu ia berada di sebuah kafe dan langsung ditangkap. Ternyata nama asli dari Mr. X adalah Sean yang berumur 19 tahun yang berasal dari New York. GG juga, 19 tahun udah jadi hacker yang ditakuti di dunia. Gue umur segitu masih jadi beban keluarga, anjir. Kerjanya cuma ngabisin beras sama rebahan. Lanjut, kemudian Hane mengatakan dalam beberapa jam Benjamin akan mendapatkan identitas baru dan dia akan menjadi orang yang bebas kembali. Namun di sini Hane mengingat perkataan dari Martin tentang kejanggalan cerita yang diungkapkan Benjamin ketika diinterogasi oleh Hane. Karena curiga dari cerita yang diungkapkan Benjamin sebelumnya, Hane pun pergi ke rumah Benjamin di sana. Ternyata rumahnya masih utuh, tidak hangus karena kebakaran. Hane kemudian menemukan obat Ritalin. Lalu dia pergi menemui Mary yang sedang nongkrong bersama teman-temannya. Hane menanyakan kepada Mary apakah dia kenal dengan Benjamin. Mary menjawab bahwa dia pernah satu kelas dan tidak pernah bertemu lagi dengan Benjamin. Hane menjelaskan kepada Mary bahwa Benjamin pernah mengatakan kalau dia sering bertemu dengan Mary beberapa bulan terakhir ini. Karena semakin curiga ada yang tidak beres, Hane pun pergi ke tempat dokter yang dulu pernah merawat ibunya Benjamin. Dokter mengatakan bahwa ibu Benjamin memiliki kepribadian ganda, lebih tepatnya 4 kepribadian, yang dimana mereka semua merupakan cerminan dari dirinya sendiri. Hidupnya tergantung kepada obat-obatan, hingga suatu hari ibunya tidak dapat menahan lagi dan melakukan bunuh diri, dan sepertinya penyakit itu diturunkan kepada anaknya yaitu Benjamin. Dan ternyata obat Ritalin dapat memicu munculnya kepribadian ganda tersebut. Hane pun kembali ke kantor dan mengatakan jika semua ceritanya Benjamin adalah sebuah kebohongan. Luka di tangan bukan dialami oleh Max, melainkan oleh Benjamin. Kunci mobil nggak ada di Stepan, tapi juga ada di Benjamin. Lalu ibu Paul yang meninggal sejak dia kecil, itu juga kisahnya Benjamin. Selain itu, rumah neneknya baik-baik aja. Kemudian gak ada mayat di hotel. Mary juga gak kenal sama Benjamin. Dan terakhir, Hane menunjukkan kotak milik neneknya di mana kotak itu kosong. 3 peluru kenangan Perang Dunia Kedua di dalamnya dibawa oleh Benjamin. Dan dia berpikiran jika peluru itulah yang telah membunuh teman-temannya. Padahal gak ada. Semua ini hanyalah ada di dalam imajinasinya Benjamin. Max, Stepan, dan Paul adalah Benjamin itu sendiri. Dan Clay juga Benjamin seorang diri. Braucht einen Namen. Muss eine Marke werden, muss groß werden. Paul, du bist Stefan. Ohne Togen, der ins Gefolge front. Max. Benjamin menyangkal bahwa ia tidak seperti ibunya. Benjamin masuk kategori gangguan mental dengan kepribadian ganda. Maka sesuai dengan peraturan, dia tidak bisa mendapatkan program perlindungan saksi. Dengan muka yang sangat sedih dan kecewa, Benjamin ingin program perlindungan saksi itu tetap dilakukan. Karena dia pasti akan dibunuh oleh anggota cyber Rusia dan Friend. Lalu karena kasus ini sudah terselesaikan, kinerja Hane pun diapresiasi dan jabatannya pun kembali. Terlihat Hane yang masih kepikiran gimana nasib Benjamin selanjutnya. Sampai akhirnya Benjamin akan diantar ke tempat pengadilan. Hane pun akhirnya diam-diam membantunya. Benjamin diminta segera mengubah identitasnya dalam waktu 5 menit. Nanti Hane akan beralasan jika Benjamin kabur saat dalam perjalanan. Selama ini yang diincar Europol adalah Friend dan Mr. X, sedangkan Benjamin bukanlah siapa-siapa. Jadi tenang aja, semua akan aman, kata Hane. Kemudian Hane ingin Benjamin berjanji untuk berhenti meretas. Oke, aku janji akan berhenti meretas dan gak akan ada lagi trik sulap lagi. Benjamin sebelum pergi, Hane penasaran dengan trik sulap gula batu yang dilakukan Benjamin sebelumnya. Diajarinlah akhirnya jika triknya adalah sebuah pengalihan. Karena orang hanya mau melihat apa yang mereka ingin lihat. Benjamin pun akhirnya dibebaskan. Tapi tiba-tiba Hane kepikiran dengan trik sulap yang tadi.
dan Hane baru menyadari bahwa dia telah dipermainkan Benjamin. Ingin dikejar tetapi semuanya sudah terlambat. Benjamin sudah hilang seperti jurik. Singkat cerita, Benjamin sudah berada di kapal dan akan pergi jauh dari sana. Benjamin ternyata tidak mengubah identitasnya, tetapi menghapus identitasnya sehingga ia tidak terlihat. Benjamin pun mengubah warna rambutnya menjadi putih. Lalu tiba-tiba Also geschluckt. muncullah Mary, Max, Stephen, dan Paul. Dan ternyata plot twistnya kita juga terkena rekayasa sosial oleh Benjamin. Ternyata Max, Stephen, dan Paul beneran ada dan masih hidup. Mereka semua diburu oleh cyber Rusia dan Friend. Maka dari itu, mereka akan membuat rekayasa sosial dengan mengincar Hane. Benjamin seolah-olah terlihat ia memiliki kepribadian ganda. Aksi tipuan itu dimulai ketika wajah Benjamin sudah ketahuan oleh Mr. X. Dan luka yang ada di tangan Benjamin sengaja dibuat oleh Max untuk menjadi salah satu bukti yang bisa meyakinkan Hane dan memanipulasi cara berpikir dari Hane bahwa Benjamin memiliki penyakit turunan dari ibunya. Dan tipuan tersebut membuat mereka menjadi bersih dan tidak ada yang tahu siapa mereka, kecuali mereka sendiri. Karena Benjamin telah menghapus identitas mereka semua saat itu. Dan mereka semua menjadi tidak terlihat dan film pun berakhir. Sungguh plot twist yang sangat keren. Meskipun ini film lama tahun 2014, tapi lumayan recommended lah untuk film bergenre tentang hacker. Meskipun alur ceritanya yang lumayan pusing, tapi menurut saya, film ini adalah salah satu film hacker terbaik. Terima kasih yang sudah nonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.